Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar lagi. Yaitu sebelumnya di sini ada Pawan, perkenalkan dulu ya. Ini gambar Pawan lagi muda nih, ada di bawah. Lumayan lah, banding teh aya teuing. Masukin lah foto Pawan keur ngora. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar tema 2 yang berjudul udara bersih bagi kesehatan. Dalam LKS juga ada ya, kalian baca saja itu tema 2 untuk menambah-nambah ilmu, menambah-nambah pemahaman kalian. Tapi di sini Bapak tidak ngambil di LKS, di buku yang lain. Materinya yaitu judulnya. Tapi sebelumnya Bapak akan bercerita dulu tentang seorang wanita yang bernama siapa? Ayudhya dan sebuah akuarium. Ini cerita pendek atau cerpen. Cerita pendek. Nih, di sini ceritanya ada. Ayudhya memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara oleh Ayudhya di dalam sebuah akuarium. Setiap hari Ayudhya memberi makan ikan-ikannya. Nah, pasti kalian tahu ya, makanan ikan itu namanya pelet. Bukan nasi, tapi pelet. Ayudhya juga rutin membersihkan akuarium. Setelah dibersihkan, Ayudhya mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan membersihkan itu dilakukan oleh Ayudhya 1 minggu sekali. Ayudhya bahagia melihat ikan-ikan yang ada di dalam akuarium. Berenang ikannya ke sana kemari, sehingga Ayudhya membuat bahagia. Ayudhya selalu memperhatikan ikan-ikan itu. Mulut ikannya selalu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan itu menelan air. Ayudhya bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan itu? Kok selalu terus-terusan memasukkan air, kok nggak kembung-kembung? Ayudhya bertanya-tanya. Untuk memudahkan sebuah cerita, untuk memudahkan memahami sebuah cerita, kalian harus bisa membuat peta pikiran. Nih, gambarnya ada. Judulnya kalian tulis di tengah-tengah. Oleh Bapak diwarnai dengan kolom yang warna kuning. Ayudhya dan ikan hias. Kemudian kalian buat pertanyaan. Itu peta pikiran itu membuat pertanyaan dan jawaban. Jika kalian bisa membuat pertanyaan, insya Allah bisa juga menjawabnya. Artinya kalian sudah paham dalam sebuah cerita. Nah, Bapak tidak akan membahas tentang peta pikiran ini. Nantilah dalam video selanjutnya. Kalian nonton saja ya. Dalam kesempatan ini juga kalian nonton harus sampai selesai. Dengarkan dengan baik-baik. Pahami yang disampaikan supaya kalian bisa. Dan di ujung video ini Bapak akan memberikan tugas dan hadiah ya. Akan memberikan tugas dan hadiah. Oleh karena itu perhatikan dengan baik. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang alat pernapasan pada hewan. Kalian harus ketahui bahwasanya salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Selain bernapas, cirinya yaitu bergerak, berkembang biak. Itu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, jika manusia ataupun hewan tidak bernapas, tidak disebut lagi makhluk hidup, tapi makhluk mati. Nah, jadi salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Coba kalian
Apakah kalian sudah tahu artinya bernapas? Bernapas itu bisa diartikan menghirup dan mengeluarkan udara. Menghirup dan mengeluarkan udara. Contoh manusia ataupun hewan. Udara apa yang dihirup oleh manusia dan hewan? Namanya oksigen. Nah, oksigen ini disingkat O2. Nah, oksigennya disingkat O2. Sedangkan udara yang dikeluarkan oleh manusia dan hewan bernama karbon dioksida. Nah, pertanyaannya, dari mana hewan dan manusia mendapatkan oksigen? Manusia dan hewan mendapatkan oksigen dari tumbuhan. Tumbuhan dari mana dapat oksigen? Tumbuhan dapat oksigen dari proses fotosintesis. Nah, dari proses fotosintesis. Atau bisa diartikan pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Hewan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini ada 5. Di sini ada ya, cacing tanah, serangga, ikan, amfibi, dan reptil. Nah, kalian harus paham ya alat dan sistem pernapasan pada 5 hewan ini. Yang pertama, cacing tanah atau cacing lah. Namanya cacing. Kenapa disebut cacing tanah? Karena hidupnya di tanah. Nah, Pak, apa alat pernapasan cacing? Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing itu akan selalu basah dan berlendir. Berlendir itu rada leur. Leur. Seperti upami hidup keluar cai dina irung. Itu rada leur, namina lendir. Jadi berlendir itu leur. Nah, kulit cacing teh berlendir jeung baseuh. Kenapa kulit cacing itu berlendir dan baseuh? Untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Jadi jelas ya, kahartos. Nah, hanya katinggalin nate basi ya baseuh. Kanggo naon? Kanggo memudahkan bernapasnya cacing. Nah, di bawah permukaan kulit itu, yang cacing itu kulitnya tipis. Di bawah kulit itu aya namina pembuluh udara. Nah, nanti Bapak akan membahas bagaimana fungsi dari pembuluh udara ini. Nah, di sini Bapak membahasnya ya. Cacing itu menghirup udara oksigen, lalu dimasukkan ke dalam permukaan kulit. Nah, dari permukaan kulit si udara itu masuk ke dalam pembuluh udara. Nah, tadi ya. Jadi dari udara itu masuk dari permukaan kulit dan kemudian masuk lagi ke pembuluh udara. Tah di pembuluh udara si oksigen nanti dicangcang, ditalian. Kunaon? Namina hemoglobin. Nah, pengikat udara oksigen yang ada di pembuluh darah cacing namina hemoglobin. Si pembuluh udara ini berfungsi atau bertugas menyalurkan oksigen ke bagian seluruh tubuh. Kemudian ada pertukaran dalam pembuluh darah itu, ada uap air dan karbon dioksida dan dibuang atau dikeluarkan oleh cacing melalui permukaan kulit. Tuh, yang pertama, cacing bernapas menggunakan permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir. Untuk memudahkan bernapasnya cacing yaitu dari permukaan kulit
ke pembuluh udara, diikat oleh hemoglobin, dan disebarkan ke seluruh tubuh. Hewan yang kedua adalah serangga. Nah, serangga ini hewan yang tak punya tulang belakang. Di situ banyak Bapak contohkan gambar-gambar serangga ya. Mulai lalat, simet, terus lebah, apalagi itu ya, hilet itu ya, masuk serangga juga ya. Kemudian bangbung, bukan bangbung hideng ya, bangbung. Kemudian papatong dan DSB lah, DSB ya. Serangga itu punya alat pernapasan, namanya bernama trakea. Serangga ini mempunyai alat pernapasan yang bernama trakea. Nah, trakea ini berada di dalam tubuh serangga yang berfungsi yaitu untuk bernapasnya serangga. Nah, dilanjut. Kumaha Pak? Serangga itu bernapas. Serangga itu bernapas yaitu yang pertama memasukkan udara melalui pori-pori. Naonnya pori-pori teh bahasa Sundana. Pori-pori teh nyata liang-liang leutik, lubang-lubang kecil yang ada di bagian permukaan tubuh serangga. Aya namina eta si pori-pori teh, namina teh spirakel atau stigma. Upami di manusia mah stigma ini fungsinya sama dengan hidung. Nah, stigma itu fungsinya sama dengan hidung, tempat memasukkan dan keluarnya udara. Nah, tempat memasukkan dan keluarnya udara pada trakea disebut stigma. Nah, masuk melalui stigma si udara itu, lalu ke trakea dan disebarkan ke seluruh tubuh. Mudah ya? 3 ya, 3 jalur. Stigma, masuk ke stigma, lalu ke trakea, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Ya, itu cara serangga bernapas. Itu samalah baik lebah seperti itu, papatong seperti itu, laler seperti itu cara bernapasnya. Yang ketiga, ikan. Nah, kalian sudah tahu pastinya ya ikan. Malahan tadi juga ada cerita tentang ikan. Ikan itu banyak. Ada ikan emas, ikan sepat, ikan mujair, ikan koi, kemudian ikan cupang, banyak. Tapi ikan digolongkan ada 2. Ada ikan yang hidup di air tawar, dan ada juga ikan yang hidup di air asin atau seringnya disebut air laut. Bukan hidup punya akuarium di uyahan, itu laut bukan ya, bukan itu maksud air asinnya, yaitu air laut. Nah, jadi ada ikan air tawar dan ada ikan air asin. Nah, ikan juga bernapas. Ya kalau ikannya hidup pasti bernapas. Ya, kalau ikannya sudah mati, ya tidak bernapas. Apa alat pernapasan ikan? Alat pernapasan ikan bernama insang. Nah, di situ ada gambar. Coba kalian lihat, ada gambar yang berwarna merah. Itulah insang ikan. Warnanya merah muda. Posisinya di belakang kepala ikan. Ada 2 ya, insang itu ada insang kanan sebelah kanan dan ada insang kiri. Nah, posisinya di belakang kepala ikan. Di sini ada bagian-bagian insang. Nah, bagian insang itu ditutupan. Nah, siga cepil ya, nusok muka tutup tuh. Bagian insang itu namanya teh operculum. Operculum tutup insang. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deretan insang yang saling tumpang tindih yang beureum tadi. Kenapa Pak warna insang beureum atau merah?
Warna insang merah karena di dalam insang ada pembuluh darah. Darah itu merah, otomatis insangnya juga merah. Kenapa? Karena di dalam insang ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu yang ada dalam insang tugasnya adalah menyerap atau menghirup dan melepaskan oksigen. Itu, Pak, bagaimana insang bernapas? Insang bernapas yang pertama memasukkan air ke dalam mulutnya. Kemudian air itu masuk ke dalam insang, ke lengkung insang. Kemudian lewat melalui tutup insang atau operkulum. Kalian harus paham bagaimana insang bernapas. Satu, ketika mulut ikan terbuka, otomatis si operkulum atau tutup insang tertutup. Nah, ketika mulutnya terbuka, operkulumnya tertutup. Ketika operkulumnya terbuka, mulutnya tertutup. Nah, paham ya? Jadi, si ikan itu memasukkan air itu untuk bernapas, mengambil oksigen yang ada di dalam air. Airnya dikeluarkan melalui tutup insang. Coba kalian perhatikan saja ya. Ketika ikan yang berada di dalam air yang bersih penuh oksigen, maka ikan itu ada di dalam air. Namun sebaliknya, jika airnya kotor, maka si ikan itu akan ke atas, ke permukaan air. Itu teh lain erek gagayaan kaluhur teh, tapi badai mengambil oksigen yang ada di permukaan air. Kenapa nggak di dalam, Pak? Karena airnya kok kotor. Itulah cara bernapasnya ikan, menggunakan insang, memasukkan air melalui mulutnya, kemudian diserap atau dikeluarkan melalui insangnya, dan air yang mengandung oksigen diserap oleh insang. Nah, yang ada pembuluh darah itu, yang merah itu. Nah, yang keempat, amfibi. Amfibi ini adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Banyak ya, ada beberapa lah pada kesempatan ini. Yang dibahasnya itu adalah katak. Nah, katak ini termasuk hewan amfibi, hewan yang hidupnya di darat dan di air. Nah, katak ini sangat unik. Nah, coba lihat. Nah, di sini ketika katak bertelur, telur katak itu akan menetes dan berubah menjadi berudu. Bukan menjadi katak langsung, tapi jadi berudu. Berudu tanpa kaki. Atau bahasa lainnya kecebong. Atau bahasa Sundanya buyur. Nah, gitu ya. Buyur ini ada 3 macam. Ada buyur teu aya kakian, ada buyur atau berudu 2 kaki, dan ada berudu 4 kaki. Nah, ini si berudu ini bernapasnya menggunakan insang dalam dan menggunakan insang luar. Tapi setelah menjadi katak muda dan katak dewasa, katak muda itu bancet lah, mun bahasa urang namanya, bukan menggunakan insang bernapasnya, tapi bernapas katak ini menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Dan karena kulitnya dipakai untuk bernapas, maka kulit katak akan selalu basah. Ini ya. Ini alat pernapasan ikan ada 2. Saat kecil yang berudu atau kecebong menggunakan insang. Dan ketika setelah dewasa, si katak ini menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Nih, yang terakhir ada reptil. Nah, reptil ini hewan yang ngarayap.
atau melatak ya, ngerondang. Nah, hewan yang merayap. Nah, seperti ular itu merayap ya. Teu aya uray anu gagaclokan kawas kelinci. Aya oge cicak. Nah, itu merayap di mana ya? Di tembok ya, dan di internet. Nah, kemudian ada buaya, itu merayap. Teu aya buaya nu hiber. Wah, teu aya ya. Buaya ini masuk juga amfibi juga ya, karena hidup di darat dan di air. Nah, teu aya buaya anu hidup di darat. Ada buaya darat berarti ya. Ada buaya darat, ada buaya air, ada buaya muara. Nah, itu reptil. Dan ada bayawak, sejenis buaya ya, tapi badannya lebih kecil ya dibanding buaya. Ada juga kura-kura ya. Kura-kura tidak tahu ngerenya, kura-kura. Kemudian ada komodo, itu juga termasuk reptil. Kemudian ada kadal, ya, itu juga termasuk reptil. Nih, reptil ini alat pernapasannya mudah sekali, yaitu paru-paru. Reptil ini alat pernapasannya paru. Jadi ada 3 ya alat pernapasannya, ada hidung, tenggorokan, paru-paru. Pak, bagaimana bernapasnya? 1, udara dimasukkan ke dalam hidungnya, lalu ke tenggorokan, lalu ke paru. Di paru-paru ada namanya alveolus. Alveolus teh kanggo tempat pertukaran udara oksigen dan karbon dioksida. Itulah anak-anakku yang Bapak sayangi dan cintai. Pada kesempatan ini ada 5 hewan, menyebutkan alat pernapasannya dan bagaimana bernapasnya. Untuk selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas ini adalah ini. Nah, tugasnya ini ya. Kalian catat soalnya di buku tema, di isian. Nah, setelah selesai, kalian fotokan dan dikirim melalui WhatsApp. Nah, upawan dipunten ditinggal nu kamari oge, meskipun teu langsung disebarkan, tapi terus masuk ke dalam data nilai harian kalian ya. Di sini, jika ada yang tidak mengerjakan, karena di sini kupawan sudah disimpan nilai-nilainya, nanti dikasih tahu. Contoh, kamu nih belum mengerjakan soal ini, belum mengerjakan soal itu. Ini ya tugasnya ya, dikerjakan ya di buku tema. Yang tadi nggak usah ditulis, capek-capek ya, nggak usah ditulis. Kalau kalian ingin belajar lagi, tinggal buka lagi YouTube-nya. Buka, ketik ini. Ada nih materi pelajaran kelas 5, tema 2 tentang alat pernapasan hewan dan sistem pernapasan hewan yang 5. Mudah-mudahan kalian paham. Jangan bosan-bosan belajar supaya kalian paham, mengerti ya, karena beda ya orang yang mengerti dan tidak mengerti. Mudah-mudahan kalian tidak bosan belajarnya ya, meskipun sekarang belajarnya di rumah ya. Insya Allah Pawan juga akan memberikan materi melalui video ini supaya mudah dipahami ya. Untuk penutup, ada pantun dulu ya sebelum Pawan tutup ini. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Bila Pak Awan banyak salah, jangan dilaporkan ke polisi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.